Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama, dan pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis. Oke, sebelum saya lanjut mengenai materinya, saya sedikit memperkenalkan diri, menjelaskan, memaparkan profil sedikit dari saya. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama, dan ini ada sedikit dari akun sosial media saya. Saat ini saya berkuliah di salah satu universitas di Bekasi, yaitu Universitas Pancasakti Bekasi. Prodi yang saya ambil adalah S1 Manajemen. Pada kesempatan video kali ini saya diberi tugas sebuah instruksi untuk membuat sebuah materi yang berkaitan dengan aspek hukum dalam bisnis, yaitu berkaitan dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Baik, mengenai aspek hukum dalam bisnis ini, pada materi kali ini saya akan membagi beberapa sub bagian, yaitu ada 7 sub dalam materi kali ini yang saya bawakan. Yaitu yang pertama ada pengertian, lalu kedua sistematika hukum, ketiga subjek hukum, keempat ruang lingkup hukum bisnis, kelima dasar hukum bisnis, keenam tujuan, fungsi dan manfaat hukum bisnis, dan yang ketujuh tips menjalankan bisnis yang sesuai hukum. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah merupakan suatu sistem perangkat hukum yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa maupun kegiatan bisnis lainnya, mendapatkan uang sebagai alat tukar dan pembayaran dan diakui oleh pihak yang melakukan perjanjian. Itu pengertian bisnis secara umum. Lalu ada pengertian hukum bisnis menurut para ahli hukum tentunya. Ada Bapak Abdul R. Saliman. Ia berpendapat, menurut Bapak Abdul R. Saliman, hukum bisnis atau business law atau Bishturich merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Lalu yang kedua ada dari Dr. Munir Fuadi. Beliau berpendapat bahwasanya hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada dari Dr. Johannes Ibrahim. Beliau berpendapat hukum bisnis adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Dari definisi pengertian hukum bisnis menurut para ahli yang di atas yang sudah saya jelaskan, bahwa hukum bisnis merupakan norma-norma yang berisi peraturan-peraturan, itu intinya, yang mengandung perintah dan larangan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang dibuat oleh pengusaha, dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar tersebut terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum. Dalam era globalisasi pada saat ini,
maka aspek persaingan bebas antar individu dan antar negara telah terjadi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada bidang bisnis. Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi semua pelaku usaha sebagai akibat dari persaingan bisnis yang semakin ketat, yang meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Oleh karenanya, diperlukan penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku bisnis agar dapat menyatu secara sempurna dalam kegiatan bisnis. Walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masalah perjanjian dan perikatan yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat, akan tetapi pasca reformasi di Indonesia saat ini, dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha atau bisnis, maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Itu dia mengenai pengertian atau pendalaman mengenai hukum bisnis. Lalu lanjut ke materi yang kedua, teman-teman, ada sistematika hukum. Oke. Yang kedua adalah sistematika hukum. Penjelasannya adalah hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari atar struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Oke, yang pertama tadi sudah jelaskan, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, ini yang pertama, hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Dan yang termasuk dalam hukum publik adalah diantaranya hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, lalu hukum administrasi negara, dan lain-lainnya. Lalu ada hukum privat. Hukum privat itu mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata dan ada hukum dagang. Dalam perkembangannya saat ini, istilah hukum dagang sudah tidak banyak digunakan lagi, dan sebagai penggantinya banyak digunakan istilah hukum bisnis yang sesungguhnya mempunyai artinya lebih luas, yang tidak hanya mencakup hukum privat, akan tetapi juga mencakup hukum publik. Ada berbagai hal yang membuktikan bahwa hukum bisnis juga termasuk dalam golongan hukum publik, adalah antara lain diterapkannya hukum pajak dalam kegiatan bisnis. Di samping itu juga dari peraturan perundang-undangan di bidang bisnis dalam banyak hal, dikenakannya sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan bisnis. Oke, itu dia mengenai materi yang kedua. Lalu lanjut, kita ada materi ketiga, teman-teman, mengenai subjek hukum. Penjelasannya adalah, menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti membawa hak. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak, membawa haknya masing-masing, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum atau biasa disebut dengan knowledge person. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, ras, warga negara, dan status sosial, atau kaya atau miskin. Semuanya adalah orang yang merupakan subjek hukum. Lalu subjek hukum itu terdiri dari apa saja? Subjek hukum terdiri dari, yang pertama adalah manusia atau knowledge person. Lalu ada badan hukum atau rich person. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia.
Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau naturalistic person. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat ia dilahirkan, bahkan saat mulai dalam kandungan ibunya, misalnya dalam hal mewarisi, dan berakhir ketika meninggal dunia. Lalu ada penjelasan mengenai badan hukum sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum dinamakan badan hukum atau legal person, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu diantaranya ada perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia, misalnya dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan jual beli, bahkan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan, layaknya seperti orang sebagai subjek hukum. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu mengenai ruang lingkup hukum bisnis. Baik, kita simak penjelasannya teman-teman. Ini dia. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha atau PT, ada firma, terus CV, kegiatan jual beli termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Lalu yang kelima ada dasar hukum bisnis. Penjelasannya adalah berdasarkan para ahli, dasar hukum bisnis terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Dasar hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya yang berasal dari faktor-faktor yang menentukan seperti kondisi sosial, ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang memiliki kaitan erat dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formal antara lain terdiri ada peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, lalu peraturan pemerintah, lalu keputusan presiden serta peraturan daerah. Lalu sumber-sumber yang lainnya yaitu macam-macamnya. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kita biasa menyebutnya sebagai KUH Perdata, yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, termasuk kredit dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kedua antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Lalu yang selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau orang biasa menyebutnya sebagai KUHD, yaitu mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUH Perdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma. Lalu yang terakhir ada peraturan lainnya di luar yang tadi saya jelaskan, yaitu KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Materi sub yang selanjutnya yaitu ada tujuan, fungsi, dan manfaat hukum bisnis. Pastinya dalam memahami hukum bisnis ada sebuah tujuan, ada sebuah fungsi, dan ada sebuah manfaat untuk diri kita tentunya. Antara lain yaitu
salah satu tujuan hukum bisnis adalah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis itu sendiri. Dan adanya pengaturan hukum bisnis maka diharapkan mengurangi potensi resiko yang dapat terjadi, khususnya terhadap wirausaha kecil dan menengah yang umumnya minim pengetahuan dan akses terhadap informasi hukum. Lalu berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi hukum bisnis. Tujuan pertama yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Lalu yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil, menengah, atau UKM. Lalu yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Lalu selanjutnya, memberikan pelindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Lalu selanjutnya, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Seperti yang kita ketahui bersama, hukum dibuat pastinya untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Sama dan hukum bisnis, di slide selanjutnya ada sebuah fungsi hukum bisnis, yaitu diantaranya fungsinya menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis tentunya. Lalu pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Lalu pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Lalu fungsi selanjutnya yaitu terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Setelah yang tadi saya jelaskan ada tujuan dan fungsi, lalu yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat dalam mempelajari hukum bisnis ini yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Lalu yang kedua, paham akan hak-hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis. Lalu yang selanjutnya, terwujudnya perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Lalu yang selanjutnya, pelaku bisnis dapat mengetahui hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga tidak melanggar hukum atau melakukan bisnis yang ilegal dan pastinya menyebabkan sebuah kerugian. Lalu sub yang terakhir yang akan saya paparkan yaitu mengenai bagaimana menjalankan bisnis yang tentunya sesuai kaidah hukum agar nantinya bisnis kita itu sebisa mungkin, seminimalisir mungkin terhindar dari hukum, artinya terhindar dari peraturan undang-undang yang dilarang yang sudah ditetapkan seperti itu. Yang pertama, kita harus perhatikan badan usaha yang dipilih. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pengusaha ataupun wirausaha yang akan memulai bisnis mereka. Untuk dapat melakukan kegiatan operasional, sebaiknya memilih jenis badan usaha yang tepat. Anda dapat memilih beberapa badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, lalu CV dan firma dapat menjadi opsi kita untuk memulai sebuah usaha. Lalu, ketahui dasar hukum dalam perjanjian. Ketika melakukan bisnis, kita mau tidak mau akan berhubungan dengan partner bisnis ataupun rekanan bisnis tentunya, dan mengetahui informasi hukum tentang perjanjian tersebut maka akan menjadikan resiko bisnis kita berkurang dibandingkan ketika awam tentang informasi hukum tersebut. Lalu yang terakhir, konsultasikan dan layanan konsultasi hukum. Ini menjadi penting karena dilakukan dan menggunakan jasa lembaga hukum dalam mengatur segala urusan bisnis Anda yang terkait masalah hukum seperti perjanjian bisnis, kontrak kerja karyawan, hingga urusan mengenai perizinan lainnya. Baik, itu saja materi dari saya mengenai hukum bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika saya mohon maaf jika dalam pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi kurang jelas atau kurang tepat. Apabila ada masukan atau kritik, kalian bisa menanyakan di email saya di hanifal@gmail.com. Silakan
ikuti channel YouTube saya jika teman-teman bisa berkenan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.